Makanya beliau sampai meneteskan air mata. Itu bukan baper, Mas. Ya, itu kan sebenarnya kan di awal bukan lahan juga ya. Jadi memang ada menjurus ke sana karena memang dari visi misi sekarang mau mensejahterakan ya. Di daerah Kalimantan sendiri kita mau membuat IKN segala macam, ternyata kan lahannya dimiliki oleh siapa walaupun itu diserahkan kepada pemerintah ya. Itu yang dipertanyakan sebenarnya. Sah-sah saja ya menurut kami hal itu dipertanyakan. Jadi tidak ada masalah. Kalau masalah itu bagi 02 ya nggak tahu mungkin karena kesinggungan ya, karena kesinggungan ya. Dianggap ini menyerang personal padahal tidak. Sampai tidak bersalaman kemarin. Yang tidak bersalaman itu siapa kan begitu. Ya, Pak Prabowo menyampaikan bahwa saya lebih tua, seharusnya ada yang datang. Seperti itu yang disampaikan Pak Prabowo ya. Sebenarnya nggak begitu. Gimana? Di awal itu ketika sebelum debat kan sudah baik situasinya, kondusif, semua orang termasuk saling bersalaman dan berfoto. Ya. Tetapi kemudian dinamika itu berkembang ketika bicara tentang beberapa hal yang menurut pasangan 02 itu di luar dari konteks debat. Ya. Karena sudah berbicara tentang etika, berbicara tentang sesuatu hal yang lebih ke personal. Nah, jadi seperti tadi masalah lahan tadi. Sebetulnya kan itu kan HGU kepemilikan yang diajukan. Jadi statusnya tanah ini dulu punya PTPN yang kemudian diakuisisi oleh Mandiri. Betul. Nah, terus oleh Mandiri rencana mau dijual karena ada investor dari Singapura. Tetapi kemudian diketahui oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya. Akhirnya karena kok ini diserahkan ke negara lain, di orang lain otomatis nanti bisa dikuasai dan dieksploitasi. Dan kemudian Pak Prabowo menawarkan diri untuk membeli. Bahkan dengan catatan diwanti-wanti oleh Pak Yusuf Kala, ini harus cash lo belinya lo. Oke, dibeli. Tapi dengan catatan apabila negara membutuhkan beliau siap. Dan faktanya itu dibuktikan, pertama tadi seperti cerita bangunan IKN, juga termasuk untuk proyek food estate. Dan beliau sudah serahkan kepada Pak Jokowi, beliau declare kepada Pak Presiden bahwa Pak Presiden sebelum saya menjadi Menhan, saya ini adalah pengusaha. Jadi beliau juga punya usaha, punya bisnis. Tetapi apabila ini memang dipakai untuk kepentingan negara, beliau welcome. Artinya selesai di situ. Dan 01 pun tahu persoalan itu. Tapi kenapa di debat ketika kita bicara visi misi sudah langsung bicara itu. Terus ketika kita bicara etik, balik lagi yang tadi saya sampaikan. Bagaimana. Tapi kalau yang pertanyaan etik kan bukan menyerang personal kemarin itu kan. Sebenarnya begini, beliau ingin memberikan sebuah sentilan bahwa ngono ya ngono aja ngono. Maksudnya lu tahu tapi lu ngapain ngomong di forum gitu loh. Artinya lu kalau nggak seneng atau lu nggak puas atau ada sesuatu yang lu bagus ngomong nanya ke gua. Kan beliau ini sangat seorang militer terbuka. Gitu. Iya. Tapi kenapa disampaikan ke forum yang sebenarnya kalaupun dijawab nggak lucu gitu loh. Kenapa? Kalau kita bicara tentang etik, bagaimana ikhlasnya beliau, bagaimana baiknya beliau ketika mengantarkan menjadikan seorang Anies Baswedan menjadi gubernur DKI. Padahal ketika beliau menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi, itu hanya 1 tahun 9 bulan loh. Jadi Anda bayangkan. Jadi kita kemudian menjadikan beliau menjadi apa. Bahkan ketika beliau selesai menjadi gubernur, beliau tidak langsung datang dan pamit atau mengucapkan ucapan terima kasih. Beliau langsung mendeklarasikan sebagai presiden. Yang mana beliau sudah berkomitmen di muka publik dan mungkin kalau diputar kasetnya. Tidak berlawanan itu ya? Itu sebuah hal yang kontradiktif gitu loh. Nah, Pak Prabowo dalam hal ini tidak mau bicara itu di forum itu. Makanya beliau menyampaikan itu. Sudahlah, kita semua tahu kok. Jangan diperpanjang. Cuma ya gimana namanya debat itu tadi. Ya, tapi setelah itu Pak Prabowo menyampaikan hal yang luar biasa waktu di Pekanbaru Ya, itu kan gimana ya, saya pikir itu manusiawi. Oke. Manusiawi, kita kan manusia tidak terlepas dari pikiran dan perasaan ya. Mungkin pada saat itu ketika beliau melihat suasana debat, kalaupun dia sampaikan, kan waktunya memang tidak cukup, hanya 1 menit, 2 menit. Bagaimana beliau akan mengklarifikasi itu, dan memang bukan kelas beliau seorang negarawan. Seorang negarawan lebih mementingkan terhadap kepentingan bangsa dan negara, itu bedanya. Beliau bukan politikus murni. Beliau adalah seorang pemimpin, seorang negarawan dengan basic militer yang kuat. Jadi ketika beliau kemudian tidak menyampaikan, tidak menanggapi itu sebenarnya terjadi pergulatan batin makanya beliau sampai meneteskan air mata. Itu bukan baper Mas, tapi itu adalah ekspresi beliau yang menurut saya sebuah manusiawi gitu. Kita pun kalau ngomong kadang-kadang saking menahan sesuatu yang tidak bisa. Dan itu viral banget loh itu.
Ya, that's why beliau sangat asli, sangat original. Dia kalau marah ya marah, kalau memang dia menyampaikan sebuah pujian ya, kalau dia memang tidak bisa tipikal manusia yang apa adanya, yang tidak bisa berbohong gitu beliau itu.